Halo, Assalamualaikum. Ikam subak we mengawali enong nih mendatangi bijak yang memukul cek nih, Mbak. Waalaikumsalam. Subak mah langsung tam. Tomu nin honja bay. Si cek ke tinju hari semalam dah. Mati am dia. Itu pikir. Hei! Nong, mana orangnya? Hei, nah. Mana mereka? Hah? Apa kamu lampar kawan ke semalam? Kenapa? Enggak terima lu? Ya iyalah, temanku itu. Hei, kumis kucing. Ingat kan aku pander nih. Dari tanah rawa kami ini bernyawa, dari lahan gambut kami ini menyambut. Mengecam boleh pecah kepala, coba cabut. Hilangkan cahaya adalah petualangan yang berharga. Ampun bang. Jangan macam-macam lagi mbak keponakan aku baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel WB Talk with Podcast Tonight. Oke, malam ini kita akan ngobrol santai dan akan seperti biasanya ya. Karena malam ini di sebelah saya mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang enggak, kayak gitu. Karena dia biasa bermain di platform yang milenial lah ya, Iya. ya, Instagram. Oke. Oke, tentunya juga sebelum kita memperkenalkan diri atau masuk jauh lebih dalam, mengingatkan juga buat teman-teman yang di luar sana yang ketemu orang-orang baru beraktivitas segala macam, sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan dan baik dan benar. Ya, karena juga untuk menekan tingginya penyebaran COVID-19. Nah, karena kita di sini juga tadi sudah semprot cuci tangan apa segala macam, jadi kita di sini sehat aja. Sehat. Nah, oke, dan kita aman. Sehat, aman. Kayak gitu. Karena juga kita ya peduli lah, karena kita siapa sih pengen ada covid segala macam. Oke. Daripada kita ini berlama-lama ya, kita perkenalan diri dulu aja. Oke. Silakan nih, siapa Anda dan mau cerita apa kita di sini ya? Kayak gitu nih. Mungkin lebih perkenal nama asli aja Oh, dulu. oke, boleh. Nama asli Gusti Abdullah Jaid, tapi biasanya dikenal orang tuh Neuti. Neoti. Oke. Oke. Jadi kalau orang di Instagram tuh taunya Neuti. Neoti. Itu tuh orang taunya seperti itu Iya. tuh. Dan kayak gitu. Dan juga ini tidak lupa, oke. Terima kasih buat yang Ventela, ini di belakang yang sudah mensupport channel WB Talk with Podcast. Ventela Borneo ID. Ventela Borneo ID. Oke, terima kasih Mas Haji. Thank you. Terima kasih banyak. Dan juga ini terima kasih Bang Agus yang sudah meminjamkan ya untuk kelangsungan podcast nih. Ya, bagaimanapun ini luar biasa kan kayak gitu. Terima kasih sekali. Nah, jadi banyak kan kata sambutan saya ya. Jadi banyak kan. Tapi nggak apa, itu keren emang. Jadi kayak gini. Sebelum kita podcast, langkah lebih baiknya kayaknya kita intro dulu guys. Oke, let's go the podcast. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk sekarang ya kuliah masih. Oh, kuliah. Skripsi kan. Oke, biasalah perkuliahan Ya, tuh perkuliahan, gimana? mahasiswa. Sama ini lagi apa namanya itu lagi bikin kedai. Oh, bikin kedai. Oke. Jadi karena gimana sih cara ngasihin duit? Nah, itu dia. Masa kita minta duit terus kan Oh, gitu. iya, gitu. Emang Anda sudah tidak laku atau gimana? Kayaknya lebih tidak laku Ya, kayak. lebih tidak laku ya. Jadi mencoba gimana ini biar ngasilin duit. Ngasilin sendiri gitu. Oke. Tapi sejauh ini fine aja nih berarti. Fine, alhamdulillah fine. Jadi kita malam ini sebenarnya pengen ngulik-ngulik sih, maksudnya kayak gini. Kemarin juga ini kenapa diundang teman kita ini? Mana ada yang nyaranin, Mas ini diundang dong. Nah, kan kayak gitu pengen tahu nih dia orangnya gimana nih kan ya. Karena saya juga baru kenal itu kan, tapi kita udah berkenal ya. Nah, ya. Udah berkenal, sudah berteman ya, karena kita baru kenal. Jadi kita di sini ya ngobrolnya santai aja segala macam. Ya, sebenarnya yang mau diulik gini sih. Kan terkenalnya tuh di Instagram, bukan terkenal maksudnya orang tahu nya apa segala macam, berpenampilan seperti wanita berjilbab segala macam dengan kumisnya masih ada Ya, tuh. kumisnya masih ada. Oke, jadi udah kayak Mak Betty-an lah ya kan. Tapi versi sininya tuh. Jadi itu yang mau kita omongin sih. Maksudnya ini muda segala macam. Mungkin di luar sana banyak sih yang berpenampilan atau bikin hiburan yang
konteksnya kayak gitu tuh. Cuman benar. ini lebih kepada ya karena saya kenal juga, hitungannya udah kenalan segala macam. Kayaknya ini oke nih untuk dibahas. Kan kalau yang lain mungkin bisa juga, cuman sabar ya, woi. Udah kayak channel besar aja ya. Jadi itu. Kita ngomongin ini Sinea ya kan. Sinea. Kepikiran buat tapi bukan kepikiran lu sih, maksudnya mulai tahun berapa kayak gitu? Kalau mulai itu agak sedikit lupa sih. Kalau nggak di akhir tahun 2015, itu di tahun 2016. Jadi awal mula itu karena kebetulan saya bermulanya itu dari komunitas stand up comedy awal. Jadi kita ada di komunitas stand up Kobar. Nah, pada saat 2016 itu kita kurang tempat untuk open mic. Jadi untuk tes materi. Nah, kebetulan pada saat itu tuh juga Instagram tuh baru inilah ngehit lah bahasanya, Mbak. Kemudian suka juga ngeliat orang-orang di Instagram kayak gini. Kemudian aku tuh kepikiran kayak coba pengen nyampein keresahan. Awalnya iseng-iseng aja, pakai kerudung di rumah kan gitu, pakai kerudung, terus naruh HP di garasi rumah, terus ngetek. Nah, terus langsung kasih nama Nea gitu. Karena lebih berperannya lebih kayak nenek-nenek gitu. Nah, akhirnya udah gitu, upload lah. Nah, itu awal-awalnya kan mulai itu ya nggak ada yang lihat namanya, awal-awal dipikir apa sih nih? Iya sih, benar juga tuh, Pak. Apa sih nih? Iya. Awalnya gitu. Nah, ya dari keiseng-isengan itulah terus-terusan. Nah, karena memang suka gitu kan nyampaikan keresahan, maksudnya suka juga ngeliat orang nih kayak gini-gini. Karena ibu-ibu arisan tuh kayak gimana gitu, suka gitu kan. Maksudnya yang sering terjadi di sekeliling kita tuh. Gitu. Yang sering kayak misalkan nih contohnya nenek nih kan. Nenek aku tuh suka menyeramahin gitu. Apapun itu, kayak misalkan entah salah entah benar selalu diingatkan. Nah, momen sosok itu yang coba aku tumbuhkan di Nea gitu. Jadi sambil ngelihat lingkungan kayak ternyata jadi nenek itu kayak gini sih. Iya. Kayak gitu. Makanya lebih fokus itu kayak ceramah aja, ceramah komedi gitu. Ngejokes lah biasanya. Jadi memang konteksnya ke arah sana kan. Nggak serius-serius amat tuh. Jadi cuman buat gimana sih nenek itu gimana sih cerewetnya gitu. Nenek apa sih? Tapi bukan berarti semua nenek itu cerewet. Ada juga nenek kan dia gitu. Ada. Tiba-tiba sekali ngomong ngeri banget. Gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi memang memerankan ya apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar kayak gitu aja sih. Ini malu nggak sih kayak gitu? Nah, itu pertanyaannya yang banyak sebenarnya ditanya. Malu nggak gitu? Kalau dibilang malu ya malu. Bilang malu aja malu. Malu. Maksudnya aku nih cowok, aku punya orang tua, aku punya adik cewek, punya adik cowok, bapak aku belum lihat, keluarga aku lihat segala macam. Malu sebenarnya. Cuman karena memang sudah terjun dan kemudian aku nyaman di zona fase itu ya, di fase itu, di zona itu, ya mau nggak mau aku harus lanjutkan gitu. Ini ya, jadi ada dorongan tersendiri. Dan ketika keluarga aku lihat segala macam, ternyata mereka terhibur. Kok bisa sih dulu kayak gini? Kok bisa sih kamu nih kayak gini lucu loh gini. Nah, akhirnya dari situ pun jadi semangat gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang bahasanya kayak bikin malu deh gitu. Ada penolakan. Penolakan segala macam ya. Awalnya itu tuh semua kayak gimana ya? Bingung juga sih kalau dibilang orang antara malu atau enggak, tapi ya pasti diriku malu gitu. Nah, iya. Pasti. Banget. Saya pun malu ya, Pak, kalau berkelakuan seperti itu, dan tidak akan pernah saya lakukan ya, karena itu fun. Tapi ya itu namanya kita enjoy ya. Iya, enjoy. Melakukan hal itu tuh enjoy, dan ini semata-mata memang karena basicnya memang hiburan aja gitu. Ya kalau orang nggak terhibur ya buat diri sendiri aja. Kan kayak gitu. Maksudnya ya pure itulah kayak gitu, karena juga memikirkan untuk hal yang seperti itu kan nggak maksudnya nggak kompromi dengan siapa-siapa segala macam. Tapi cara ngejikapin kayak gitu tuh gimana sih? Ngejikapin orang-orang gitu pasti kan ya cepat atau lambat gitu kan, atau banyak atau sedikitnya pasti karena kita pelaku boleh dibilang konten kreator lah. Dan karena kita meng-create kan. Kita di situ jadi aktor kita sendiri segala macam. Menyikapi yang kayak gitu kayak gimana tuh? Penolakan itu ya. Jadi netizen. Awalnya tuh dengan ada penolakan itu aku takut. Ini salah nggak sih gitu? Mikir gitu yang kayak wah kayaknya aku nih bisa membuat orang nggak suka sama aku gitu. Kayaknya orang-orang nih mulai menjauhi aku segala macam ini. Tapi di sisi lain tuh banyak orang yang suka juga. Nah, dua hal ini tuh yang kadang ngebuat kita bimbang. Kita harus milih mana nih gitu. Nah,
Tapi cara aku nyikapinya tuh sama kayak kita lagi nongkrong di kafe lah. Kalau kita nongkrong di kafe itu kalau ada suara motor yang knalpotnya nyaring banget gitu kan, itu kan antara dua. Antara kita marah kemudian kita panggil dia karena kita merasa bising, atau diam dan jangan didengarkan. Ya, saya memilih untuk diam dan tidak saya dengarkan. Nah itu akan berlalu aja. Karena itu akan berlalu aja. Ya, mungkin dia mantang belayar di depan gitu, kita kan. Mungkin kan gitu. Pasti kan kita setiap nongkrong tuh ada aja hal-hal yang membuat kita yang kita pengennya nyaman, tapi akhirnya kita nggak nyaman. Ada gangguan. Ada gangguan-gangguan. Tapi kan cuma dua pilihannya. Diam atau tanggapi gitu kan. Saya memilih untuk diam aja. Gitu. Ya udahlah terserah. Gitu. Jadi terserah sih ya orang. Ya, karena kalau misalkan kalau awal-awal memang aku merasa kayak down gitu. Tapi setelah aku coba jalanin lagi segala macam, ya aku coba mikirnya banyak kok yang suka gitu. Yang nggak suka ya monggo gitu ya. Jadi suka ya monggo, gitu. Perbandingan tuh yang suka 100 nih, yang nggak suka misalkan 20 gitu. 20. Ya aku kan pasti yang milih yang suka dong. Yang suka gitu. dong. Masa aku yang tidak suka? Iya dong. Karena banyak kan yang suka dong, kan kayak gitu. Itu aneh tuh. Nah, cuman kan pasti itu pasti ada gitu. Pasti itu pasti ada. Dan akan melewatinya. Dan saya pun terkena dampaknya ya. Kenapa yang diundang ini, nggak kenapa yang ini? Ya, karena saya kenal. Makanya kalau mau diundang kenalan sama saya kan kayak gitu. Buat teman-teman tuh yang mungkin punya komunitas apa atau mungkin punya profesi apa, ada keresahan, silakan DM ya. Buat teman-teman yang pengen gitu terbuka lah kita untuk semua, web talk terbuka untuk semua. Ini sebenarnya mau saya undang, cuman saya enggak ngabarin. Saya menunggu-nunggu padahal. Kenapa saya tidak diundang? Wah, udah ini gimmick ya. Jadi silakan aja teman-teman, karena di sini tentunya podcast ini buat ngobrol sih. Maksudnya keresahan lah ya, karena kita di sini biasanya orang itu memang suka dengar keresahan orang ya, penderitaan orang tuh suka netizen memang seperti itu. Jadi ya ini tempatnya lah gitu. Yang memperkenalkan komunitas sampai segala macam nggak jadi masalah kan kayak gitu. Kita kembali lagi nih ke inti topik kan gitu. Topik pembicaraan kita akhirnya berhenti di tahun 2019, tepatnya di tahun 2020 lah yang memang real berhenti karena pandemi atau kayak apa tuh? Sebenarnya kalau karena pandemi aku lebih enak lagi kan gitu bikin video gitu. Kalau karena pandemi kan lebih enak, tapi bukan karena itu, karena sudah nggak enjoy bang, udah ngerasa yang kayak ini kayak gini lagi, mungkinnya bisa sebenarnya bisa tanpa harus kayak gini. Tapi ketika aku sudah tidak enjoy, karena aku kompromi juga nih sama ibu segala macam, mau berhenti jadi Nea gini segala, kenapa gitu, sayang ini diperjuangin segala macam gini aku pengennya tuh yang aku nggak pengen di stuck di tempat ini terus gitu, aku pengen yang universal lah. Kalaupun mau misalkan orang, kalau memang tujuanku nih memang jalanku di sini gitu, setidaknya aku harus lingkupnya bukan cuma stucknya di kota ini, aku pengennya yang luas gitu. Yang ketidak enjoyan itu juga gitu kan. Terus juga banyak juga semenjak aku jadi Nea itu banyak teman-teman aku yang nggak suka aku. Banyak. Maksudnya bukan nggak suka pribadi aku, nggak, tapi nggak suka cara perilaku di Instagram. Ngomong kok depan aku segala macam. Karena aku mikir, karena aku tersinggung juga kadang-kadang. Kenapa dia nggak suka dengan aku kan nggak ngeganggu dia segala macam. Tapi setelah aku pikir memang, ya mungkin cara pandang orang kan beda-beda. Dia ngelihat aku yang pakai kerudung kayak gitu, dia ngerasa bahwa ini bukan laki-laki itu nggak pantas kayak gini. Apalagi mempertontonkan sebuah kebodohan bahasanya. Iya. Kan sebuah kebodohan yang dipertontonkan segala macam. Ya jadi aku mengiyakan itu bang. Oh iya benar, karena aku menampilkan ya suatu kebodohan gitu. Tapi dengan satu kebodohan aku itu, setiap materi-materi yang aku sampaikan segala macam, aku tidak pernah membodohi orang. Karena aku selalu mengingatkan jangan mabuk, selalu mengingatkan jangan begini. Walaupun pribadi aku misalkan masih mabuk misalkan gitu, tapi aku mengingatkan itu gitu. Jadi aku pikir ya terserah orang mau lihat aku ini bodoh atau kayak gimana. Tapi yang jelas aku tidak pernah mengajak orang untuk bodoh. Aku tidak pernah mengajak, ayo semua jadi Nea Uti. Gak pernah. Iya juga Pak. Penuh kan. Iya kan, aku gak pernah ngajak, ayo semuanya jadi Nea, ayo berkerudung. Gak pernah. Buat yang perempuan berkerudung. Gak pernah gitu. Jadi berhenti itu bukan karena omongan orang, tapi karena memang sudah gak enjoy. Sudah gak enjoy, umur juga. Enggak selamanya kayak begitu. Selamanya kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya sekarang lebih memilih untuk real life-nya. Lebih real life. Jadi aku lebih kayak di Instagram tuh sekarang lebih kayak aku yang menunjukkan jati diri aku aja. Aku nih kayak gini gitu. Misalkan aku punya pengalaman yang aku dulu misalkan anggaplah satu pengalaman yang pernah aku upload di video kayak
ciri-ciri orang mabuk gitu, cowok mabuk misalkan gitu. Nah, aku nyampaikan itu aja yang memang aku rasakan, yang memang aku pernah rasakan. Dan di situ nggak kebeban aku nggak beban untuk soalnya supaya gimana ya bahasanya itu kayak kan kita di Instagram nih kita lempar ke umum nih. Umum nih pengennya kita kayak gini gitu. Umum nih ekspektasinya niat tuh harus niat nih. Nah, aku nggak terbebani itu. Jadi aku ya suka syukur, like nggak suka ya udah gitu. Iya sih aja. Sama Sekarang kalau mau nonton syukur enggak ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Karena saya cuma pengen menjugukan konten ini karena saya suka melakukan. Nah, iya. Iya kan? Iya, karena kita enjoy. Kalau nggak enjoy kan ya ngapain gitu. Saya juga nggak dituntut apa-apa ya. Jadi enjoy. Bikin video kayak gitu tuh kan pendek kan sebenarnya. Awal kan dulu 30 menit tuh. 30 detik. 30 detik. Oh ya salah 30 detik di Instagram. Kira sekarang jadi bisa 1 menit, kan sekarang bisa sampai 2 menit juga IGTV kan. IGTV apa segala macam. Ribet nggak? Kalau kita kembali lah cerita yang hal kayak gitu, ribet nggak sih? Maksudnya berdandan kayak gitu harus cari materi yang wah itu ribet sebenarnya. Orang kalau tahu, jadi gini, semenjak saya jadi niat tuh saya bisa hafal semua gincu. Saya tahu yang matte yang kayak gimana, yang matte glow-nya gimana, kemudian yang pokoknya macam-macam lipstick segala macam. Nah, saya cocoknya pakai kayak gimana segala macam. Nah, itu ribet. Saya harus dandan seperti nenek-nenek dan menyampaikannya itu nggak bisa kita ngomong yang kayak wah gini nggak bisa. Harus memang kita buat bibir kita yang kayak gini segala macam. Karena saya ngeteknya ngulang-ulang segala macam. Itu ribet banget. Oke. Nggak mudah. Nggak sekali tag jadi. Nggak sekali tag jadi ngulang-ulang kadang-kadang. Jadi HP ditaruh astaga nih kayaknya kurang nih gitu. Kurang totalitas. Kurang nenek-nenek banget gitu. Jiwanya kayaknya nggak masuk gitu. Ribet. Video yang sependek itu pun ribet, apalagi yang panjang kan. Apalagi yang panjang. Tapi podcast tidak ribet ya. Yang ribet itu hanya netizen. Benar begitu Pak? Iya, benar. Oke. Karena netizen itu ekspektasinya gede terus. Oke. Enggak, maksudnya dia itu kan menginginkan sebuah tontonan dan hiburan yang sangat menghibur. Ya, dan sesuai keinginan dia. Kan kayak gitu. Tapi karena kita pelaku yang begini-begini itu jadi bingung ya, maunya seperti apa. Tapi kita selama ini enjoy lah melakukan segala sesuatu. Ini saya beli kopi-kopi, ngerokok. Ngerokok dulu lagi nih. Karena kalau nggak ngerokok tuh kurang asik katanya, begelaga. Nggak bisa ngomong. Kan? Bisa sih ngomong jauhan bala. Maksudnya enjoynya kurang. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin pengen ngelihat dulu mungkin seperti apa ini bisa Nea Utih ketika jadi IG itu pasti tuh muncul. Jadi cari aja followers berapa tuh? 10.000. 10.100. Ya dikit ya. Banyak kan dia ya karena saya baru Pak. Iya kan. Jadi memang orang tuh butuh hiburan yang ringan-ringan sih sebenarnya. Yang receh-receh. Bener. Orang sekarang tuh udah, maksudnya ya nggak tahu ya, namanya perspektif komedi orang beda-beda. Orang punya standar komedinya yang kayak gini. Tapi kalau misalkan mau menawarkan dan mau mengena, maksudnya semua orang tuh pengennya ya gini gitu, yang receh, yang nggak terlalu berat, yang ketika kita lempar, oh iya ini aku pernah ngerasain gitu, yang kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya oh iya nih bener gitu. Aku dulu kayak gini gitu. Gitu. Pernah ngerasain. Oke. Tapi selama melakukan hal itu tuh pernah dapat kecaman yang ini banget gak sih, kayak intimidasi pernah di DM secara personal pernah, ada yang nggak suka segala macam, kenapa Ikam bahas kayak gini segala macam, ada segala macam. Kemudian kenapa Ikam kayak gini sebenarnya bisa aja memilih untuk tidak mendengarkan itu karena itu apa keresahan aku kan. Tapi di sisi lain tuh karena memang Pangkalan Bun ini kan bukan kota yang gede gitu. Kadang-kadang tuh yang tidak suka tuh bisa-bisa orang terdekat kita, teman-teman kita. Jadi kita daripada kita bermasalah, bukan bermasalah dengan orang, saya nggak peduli gitu. Apapun yang saya sampaikan itu menurut keresahan saya gitu. Tapi daripada kita bermasalah dengan orang-orang yang terdekat kita, lebih baik nggak usah lah gitu. Kadang ada beberapa video yang saya hapus gitu. Ada juga beberapa intimidasi. Pernah juga saya ngebahas Korea ya, buat ini pecinta Korea gitu. Saya ngebahas Korea, itu fotonya sampai dipajang Pak di Instagram, dipajang gitu. Anak SMA yang majang. Pangkalan Bun malu punya kamu, panci gini, disumpahin, di komen tuh sampai wah pokoknya DM sampai 700. Itu semua anjing, semua kata-kata kasar, pokoknya kata-kata kasar semua di situ. Saya balasin satu makasih. Pegel Pak. Cuman daripada saya, kan saya ini dihina nih,
marah dong. Oh, kenapa fotoku dipajang gini? Cara menuangkannya kan nggak mungkin saya balas satu kamu yang ini. Jadi akhirnya saya coba diinginkan dengan ya udahlah saya yang kasih gitu. Berdamailah gitu. Walaupun saya hati masih kayak gitu. Tapi kan dengan dipajang kayak gitu kan orang jadi tahu nih. Nah iya itu. Nah itu kadang kesalahan orang. Orang tuh kadang benci sama kita tapi memviralkan kita secara tidak langsung. Oke, makasih. Karena itu saya jadi ramai. Iya benar Pak. Ada hikmahnya kan? Ada hikmahnya. Maksudnya kayak gini itu jadi marketing. Nggak digaji. Marketingnya nggak digaji gitu. Makasih sih ya, gratis ya. Gratis lagi. Kapan lagi kan di marketingin, diiklanin gratis. Soalnya sekarang tuh iklan bayar. Bayar sekarang. Apa bayar sekarang kan? Bayar. Kencing aja bayar ya. Saya sampai ngomong-ngomong jorok. Jadi mungkin tuh kalau yang melakukan hal-hal kayak gitu yang niatnya cuma pengen buat nghibur diri sendiri atau nghibur teman-teman followers sama yang di Instagram tuh terkadang ya itulah netizen pasti ya nggak jauh-jauh lah, pasti yang kayak positif negatifnya atau segala macam. Tapi selama kalau enjoy sih nggak jadi masalah. Nah iya, semua itu ketika kita enjoy, kita nyaman, nggak jadi masalah. Tapi ketika ada rasa sedikit saja rasa yang wah kayaknya aku udah mulai berat nih ngejalan ini, mending berhenti kalau saran saya. Jadi paksa. Jangan dipaksa. Kayak gitu. Karena nggak bakalan dapat gitu. Karena kan kalau maksudnya apapun menurut saya apapun yang tertuang dari kepala itu karya. Ya. Saya punya prinsip kayak gitu. Apapun yang ide kita entah apa itu itulah karya. Nah, ketika kita tuangkan itu kemudian ada paksaan, itu tuh jiwa-jiwanya gitu loh. Ya. Kayak misalkan kan kita pasti nih Bang, kayak misalkan kita bikin podcast gini terus kita wah ini pas banget nih. Gitu. Kita ngedit gitu kan wah ini kayaknya pas nih feel-nya dapat gitu. Tapi ketika sudah nggak temu feel-nya itu jangan dipaksa. Carilah ide lain. Sekarang saya pernah nyoba juga gitu, paksa, wah ternyata gak dapat. Ya udah, berarti waktunya untuk berhenti. Cari yang lain lagi nih. Kayaknya harus ngebangun yang lain lagi. Ya ide harus terus di-upgrade ya. Gitu. Jadi nggak cuman stuck sampai di situ atau segala macam. Tapi waktu bikin kayak gitu tuh ada referensi nggak sih? Kalau referensi nggak pernah ada Bang. Nggak pernah ada referensi, nggak pernah ngeliat apa-apa segala macam. Plek kayak gitu setelah aku bikin video kayak gitu rame segala macam, kemudian mulai ada yang nge-tag ini kayak Dekador katanya gitu. Dulu ada namanya Instagram Dekador orang Malang. Itu dia sama pakai kerudung juga gitu juga segala macam. Kataku oh iya ya kok hampir mirip gitu kan gitu. Kemudian ada nge-tag Mak Betty juga segala macam gini macam-macam lah, banyak juga yang di tag segala macam. Sebenarnya kan aku nggak pernah ya namanya awalnya juga nggak ngikut-ngikutin orang kan gitu. Jadi ya enjoy aja sih, nggak ngerasa kayak aku jiplak gitu enggak. Jadi di situ dia tidak ada yang namanya disclaimer ya. Hak paten. Berpenampilan seperti itu untuk menghibur tuh tidak ada yang namanya hak paten sih sebenarnya. Yang tidak merugikan orang lain juga. Iya sih, maksudnya nggak pakai gincu dia ini. Kecuali saya pakai gincu dia, nah itu kan merugikan dia. Toh saya kan memakai gincu orang tua saya. Saya merugikan orang tua saya dong. Iya dong. Itu ya bagus dong. Jadi emang ya namanya kita berekspresi ya. Itu kan gitu. Berekspresi. Iya bebas dong. Kita harus menyampaikan ekspresi kita gitu. Masa ekspresi kita dibatasi ekspresi orang lain? Nah itu Pak. Jangan dong. Kan nggak bayar. Mulut-mulut sendiri ini kan kayak gitu, acara-acara sendiri ini kan. Jadi bebas dong. Jadi rencana kedepannya pengennya gimana? Kedepannya pengennya tetap berkomedi. Saya tuh punya cita-cita. Karena tahu jadi aku nih dirinya nggak bisa yang kayak kerja kayak orang. Maksudnya yang terlalu berat kerjanya itu nggak bisa Pak. Bukan karena malas, bukan. Karena aku tahu diriku. Gak bisa kayak gitu. Jadi aku punya cita-cita. Aku kalau nggak jadi komika stand up nasional, aku jadi pelawak. Itu aja terserah. Masih jalannya aku nggak tahu jalannya nanti di mana segala macam, tapi aku masih yakin itu. Dan aku tetap berjuang itu ya. Dengan berjuang itu ikhtiarnya kan aku tetap jualan, ini mau bikin apa? Kedai segala macam, tapi ya cita-citaku yang awal pengen ku kejar ya ini. Ada tujuan utama selain pendidikan kan. Ini mengarahnya pengennya ke situ. Ke ruang dunia hiburan lah kan kayak gitu. Ya sama ya, saya juga pengen karena lebih enjoy. Apalagi kita kan kalau yang kayak gini
Lu nggak ada yang tuntutan harus gimana sih sebenarnya? Nggak ada tuntutan segala macam. Paling ya awal-awal itu yang nuntut itu orang-orang di sekitar lah, circle-circle-nya kayak masa kamu mau gini-gini terus sih? Saya nggak tahu juga, maksudnya kalau saya masih yakin kan suatu saat entah hari ini, entah besok, entah nanti tahun depan segala macam mungkin bisa terjadi gitu. Karena apa ya? Kalau kita yakin tuh insya Allah lah gitu kan. Kalau insya Allah lah, kalau kita yakin, kita benar-benar berjuang, kita benar-benar berusaha kan, kita udah lakukan semuanya nih gitu kan. Kalaupun memang udah nggak jadi segala macam, kalaupun memang aku udah ngerasa kayaknya ini bukan jalan, pasti aku memilih jalan yang lain kan. Ya. Tapi belum saat ini gitu, berarti karena masih yakin nih. Ya sebenarnya ngeliat peluang juga. Gitu. Karena kalau melangkah ke yang jenjang yang lebih situ, memang butuh perjuangan keras sih. Berat. Nggak mudah lah. Tapi ada stand up komedian dari sini yang ada sampai nasional. Namanya Davi Sumbing. Kebetulan dia itu kekurangan Sumbing. Nah dia itu dari sini. Cuman karena dia kuliah di Solo, jadi dia bawa nama stand up Solo. Cuman aslinya orang sini. Komunitasnya kan di Solo. Komunitasnya di Solo, gitu. Bawa komunitas dia. Cuman aslinya memang dari kita, dari komunitas stand up Indokobar gitu. Dan sekarang udah di Suci nih. Dia udah malam ini kan tepat malam ini pas kita ini dia audisi, bukan audisi sih, show-nya gitu. Udah masuk 13 besar kan. Ya mudah-mudahan aja ya. Ya mudah-mudahan aja. Yang di sana ya melakukan hal yang terbaik dan hasilnya baik. Ya, hasilnya baik mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan ketika balik ke Pangkalan Bun ada yang kenal gitu. Iya sih. Iya Pak, susah kadang kayak gitu Pak. Karena kota ini tidak pernah mengenal orang-orang yang sudah berjaya. Iya Pak, kadang tidak terlihat. Okay. Dulu waktu masih stand up tuh, awal-awal rame nggak sih? Rame banget ramenya. Karena memang awal-awal kita berdiri di tahun 2015 stand up itu, kemudian perjalanan stand up segala macam itu memang bertepatan dengan stand up tuh lagi nge-booming banget. Lagi up-upnya banget. Nah, segala macam. Setelah udah itu segala macam, nah makin kesini memang sepi Pak. Iya sih. Karena juga pandemi juga segala. Kita mau open mic juga bingung segala macam. Dan juga tempat. Kita tuh kadang nggak punya tempat ya, karena mungkin memang stand up itu kan masih hal yang tabu gitu. Kalau di tempat kita nih. Kalau di tempat kita gitu. Maksudnya tempat kita kan seringnya tuh cuma stand up nih ya di Salsa Cafe gitu. Itu cuma stand up di situ, kita open mic segala macam. Nah, kita kan pengen juga nih punya penonton yang nggak orang-orang itu loh gitu. Kan ada orang-orang ini kan ya dia orang kafe ini, dia orang ini kan. Kita pengen coba ini. Cuman ya karena memang kita nggak ada tempat, ya kita maunya stucknya di situ aja. Bukan karena kita nggak mau pindah ya, tapi memang karena itu yang terima kita gitu. Mungkin tempat lain fasilitasnya belum dukung juga ya. Paling susah kan karena ini pandemi kan, kita mau open mic juga susah. Tapi komunitas masih ada sampai sekarang. Komunitas masih ada sampai sekarang. Aktif masih. Teman-teman masih ada segala macam. Ya walaupun bahasanya kalau ditanya orang kan kenapa nih anak-anak komunitas stand up kok nggak pernah muncul lagi gitu. Karena memang pandemi, kemudian juga kita nggak bisa bikin open mic gitu kan, karena kita sekarang dibatasi juga segala macam. Nah teman-teman lagi fokus pada kerja segala macam. Itu sih. Berapa orang sih komunitas? Ada 20 hampir 20. Kalau total semuanya itu sekitar 18 lah yang aktif. Aktif 15. Ada beberapa yang nggak aktif kan gitu. Ada yang ke Jawa, ada yang kuliah segala macam. Ada nyebar gitu. Lagi mungkin yang udah berkeluarga segala macam, kadang udah fokus nih sama pekerjaan segala macam karena udah ada keluarga yang harus dihidupi. Tidak menghidupi komedi. Jadi hidupnya dianggap komedi. Karena kebanyakan orang yang komedi itu kehidupannya berat Pak. Iya, orang yang suka ngebanyol itu kehidupannya tuh berat sebenarnya. Berat banget Pak, banyak. Itu memang awalnya kan tuh kan kata-kata yang cuma muncul di Instagram kan. Tapi ketika saya rasakan, wah emang berat gitu. Wah, banget malah. Kalian maksudnya tuh ada hal yang nggak bisa diceritakan gitu kan. Maksudnya kita nih temenan nih. Orang taunya kita lucu terus dari tongkrongan, wah ini pulang ke rumah tuh bisa yang kayak aduh aku nih harus besok nih kayak gini, aku harus kayak gini. Banyak pikiran. Ada hal lain yang dipikirkan. Yang nggak mungkin kita lihatkan terhadap teman-teman kita. Nah itu juga anak-anak komunitas itu rata-rata banyak kayak gitu. Di luar yang di dalamnya hancur banget, dia di luar kelihatannya enjoy aja. Karena memang nggak mungkin nunjukkan itu gitu. Iyalah kan karena konteksnya untuk hibur ya apa segala macam. Jadi ya kecuali keresahannya dijadikan joke komedi jadikan materi apa segala macam mungkin dibikin mungkin
bisa tersampaikan dengan cara seperti itu. Karena kebanyakan kan kalau kayak stand up comedian apa segala macam dia lebih kayak ini sih. Beda cerita kalau dia ngerosting ya. Roasting apa segala macam. Cuman kalau untuk dia menceritakan pribadi dia seperti apa, saya anak ini apa segala macam, terus saya pernah ini apa segala macam. Ya di situ sih mungkin mungkin materinya digalinya di situ. Kayak gitu. Berdamai ya. Berdamai sih. Jadi kehidupan yang pelik itu dijadikan materi yang lucu. Kayak gitu. Tempat curhat yang paling baik menurut aku. Oke. Iya benar. Karena kan kita curhatnya itu dengan tulisan, kemudian kita mentertawakan diri kita, mentertawakan apa yang terjadi dengan diri kita gitu. Iya. Itu kayaknya tempat yang paling terbaik gitu. Iya. Menghilangkan semuanya, stres gitu bisa juga di situ. Ini 10.000 followers. Udah ya orang pastilah tahu apa segala macam nih Uti apa segala macam nih. Walaupun sekarang sudah tidak bikin konten yang kayak Uti lagi. Cuman sekarang lebih yang kayak real life-nya aja lah, yang lagi asik-asiknya apa nih, lagi hype-nya. Dan 10.000 followers Instagram. Ada yang endorse nggak sih? Endorse ada. Dulu ada banyak kami. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang tidak ada. Jadi Anda tidak ada yang endorse. Jadi Anda buka kafe ya? Ya. Lebih baik saya buka kafe. Iya. Saya tidak bisa hidup di Instagram. Ini percuma ya kalau followers banyak ya tapi kan bertujuan untuk Instagram punya followers banyak kan tidak hanya untuk dapat endorse dong Pak. Ya benar gitu. Maksudnya kan? Itu kan bonus daripada apa yang saya lakukan gitu. Iya. Nah kemudian endorse itu kan ya memang ketika orang memang minat aja gitu. Maksudnya kayak aku kayaknya pas aja sih gunain dia gitu segala macam. Oke, buat promoan. Buat promoan segala macam. Nah kalau dia memang merasa nggak pas sama aku kan ya udah gitu. Endorse tergede berapa dapat? Endorse paling besar itu pernah 1.200.000. 1.200.000 itu sebulan. Selama? Maksudnya kita kayak kontrak gitu. Sebulan gitu. Beberapa kali upload apa ya itu kalau nggak salah itu baju itu. Baju. Tahun 2018-an. 2018. Nah dulu kan sebelum 10.000 tuh. Orang banyak endorse. Iya. Ketika followerku cuma 5.000. Oke. Orang banyak endorse tapi ketika 10.000 tidak ada. Bikin-bikin kayak mahal, gitu, beli saya 3.000 follower saya. Dihapusin aja. Apa mungkin orang mikir udah mahal. Iya kayaknya gitu. Kayak gitu tuh. Tapi bedanya ini kan banyak yang bilang nih. Aku ada juga ngelihat ini sih kayak pamflet gitu ada tulisan Nea Uti influencer. Definisi influencer nih apa nih? Nah, itu dia. Definisi sama selebgram nih. Nah, kan dua nih. Ya. Selebgram, influencer. Sama influencer. Nah, ini kayaknya dua hal yang berbeda kalau menurut pandanganku ya. Kalau menurut pandanganku, menurutku tuh influencer tuh orang yang mampu mempengaruhi banyak orang gitu. Bukan hanya banyak orang, circle dia aja lah gitu. Oke. Nah, kalau selebgram, seleb itu kan orang yang dikenal. Gram itu kan yang kata-kata Instagram. Berarti kan orang yang memang dikenal di Instagram. Gitu. Khususnya untuk beberapa tempat lah segala macam. Kayak satunya lokal di Pangkalan Bun, misalnya dikenal di Pangkalan Bun segala macam. Nah, menurutku itu. Nah, tapi kebanyakan orang itu bingung juga gitu. Ada orang yang dia menganggap seorang, aku nggak tahu nih, aku nih nggak pernah menganggap diriku selebgram, nggak pernah menganggap diriku influencer juga. Karena kalau misalkan memang dibilang, wah Nea Uti itu influencer, saya tidak mempengaruhi banyak orang. Iya. Kalau saya bisa mempengaruhi banyak orang, saya mencaleg. Saya menjadi anggota dewan saya. Saya bisa mempengaruhi orang banyak. Dan juga kalau misalkan dibilang saya selebgram, orang kenal saya banyak, benar. Orang kenal saya banyak. Tapi tidak ada endorse. Iya, Pak. Karena selebgram itu hidupnya di endorse. Oh gitu. Karena kebanyakan orang tuh dapat endorse, bisa ini segala macam, dapat sepatu segala macam, ya kan? Baju gitu kan. Saya tidak ada endorse, tidak begitu banyak gitu kan. Anda beli sendiri ya. Jadi saya ini apa sebenarnya? Saya ini sebenarnya rakyat biasa aja gitu. Cuman bedanya kan berkonten. Iya, maksudnya di situ fit Instagramnya dengan hal yang gitu. Cuman kalau misalkan orang menyematkan itu pandangan orang. Artinya orang menganggap bahwa wah mungkin aku nih influencer bagi pandangan dia. Tapi untuk pribadi sendiri nggak pernah ada pengakuan tuh bahwa ada pengakuan aku influencer. Saya mengakui diri saya ini saya komika, saya stand up dan saya komedian. Udah itu. Lebih pede. Lebih pede itu. Jadi mungkin ya di luar sana itu banyak yang mungkin ini selebgram ini influencer atau segala macam. Ya. Jadi ya terserah orang aja sih. Orang aja. Ngomongnya apa kayak gitu. Tapi di balik itu juga tidak enak ya, Pak. Karena tiba-tiba
Kalau yang udah banyak gitu, bang fallback bang, fallback bang, capek kan? Capek itu. Capek. Gini, itu juga yang sebenarnya merasa aku juga resah juga gitu. Kenapa sampai ada orang yang sampai minta fallback itu kayak ngemis? Bang fallback dong bang, tolong bang, sombong banget abang gitu. Maksudnya fallback dan ngefollow itu hak pribadi kita kan. Saya pengen ngefollow Bang Ade karena saya pengen ngefollow abang. Saya pengen ngefollow Kopit misalkan tadi, saya pengen ngefollow Ventela karena keinginan saya. Oke. Ya kan? Bukan karena paksaan. Oke. Dan kemudian saya pengen fallback Anda ya karena saya ingin, saya kenal, mungkin saya faktornya saya kenal Anda. Kemudian dua ya karena saya pengen nge-fallback Anda. Kalau saya nggak pengen jangan dipaksa dong gitu. Bukan karena saya sombong gitu. Ya karena memang nggak mau gitu. Iya sih. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kadang ngebuat orang kayak gini banget sih. Iya. Itu jadi ngerasa gak enak juga. Ngerasa gak enak juga. Nanti kita fallback, ujung-ujungnya kita unfollow kan juga gak enak gitu. Oke. Jadi kalau kita dibiarkan kita dibilang sombong. Oke. Nah, mungkin kalau mau minta fallback mungkin biasa aja kali. nah mungkin kayak fallback dong gitu. Udah gitu. Udah maksudnya jangan terlalu berekspektasi akan di fallback. Ya kalau orang dia nggak mau fallback dia sombong, jangan seperti itu dong gitu. Itu keresahan ya. Ya keresahan. Bukan sombong, bukan. Tapi kan karena itu hak pribadi. Gitu. Hak pribadi. Vino G Bastian cuma nge-follow bini aja. Nah, Vino G aja nge-follow bini. Tapi kan Vino G artis. Anda siapa? Iya ya Pak. Iya benar juga. Ini yang nge-follow ya. Ya biasa aja ini. Iya. Jadi yang aja biasa bang, fallback. Oke. Dan juga buat ini ya, ini sekali yang mau nyampaikan nih buat beberapa orang yang mungkin teman lah, beberapa teman ya. Saya kan bukan orang yang, maksudnya saya tidak pernah mengaku diri saya ini selebgram, saya tidak pernah. Jangan menganggap orang yang followernya banyak itu lebih wow gitu. Enggak juga gitu. Enggak gitu. Saya pernah nih Pak ya, teman nih. Ini lucu. Teman main Instagram gitu, saya tiba-tiba sebelah saya, "Bang, ayo dong bikin Insta story, tag nama aku gitu." Maksudnya, aduh, Pak jangan gitu dong gitu. Oke. Itu tuh kayak apa ya? Kayak gimana gitu, kayak kelihatan banget kalau misalkan aku nih pengen juga dong di dalam Instagram kamu gitu loh. Jangan kayak, maksudnya jangan kayak gitu loh. Insta story segala macam itu kan hak saya gitu. Maksudnya jangan yang kayak orang menawarkan diri kemudian ayo kita ini ayo gini tiba-tiba ini aku bareng Nek Utih nih gitu. Itu tuh saya paling risih kayak gitu sumpah. Kayak apa ya? Apa sih orang ini? Ya saya foto sama dia aja saya nggak berharap follower saya naik ya. Makanya kalau apa nih tuh, kalau misalkan kayak gitu tuh kan kayak jadinya tuh kayak kenapa sih harus kayak gini gitu loh. Kita kan jadinya kayak iya sih. Aku pribadi lo malu gitu. Oke. Mungkin habis ini saya akan dikatain itu si WB Talkwit foto dan podcast sama ini mau pansos ya gitu. Terserah. Well, itu jawaban paling pas itu terserah. Iya dong. Terserah Anda mau mandang apa. Iya, yang penting saya berkonten dan jalan gitu kan. Jalan aja. Kenapa saya mau ngajak konten ya? Karena kayaknya seru ya. Maksudnya seru dalam artian kayak gini sih. Saya ini kan baru-baru nih. Dunia yang kayak begini-begini tuh apalagi sekarang udah aktif di Instagram apa segala macam. Ya pengen kenal sama orang yang kenapa sih bikin kayak gini? Terus impactnya apa nih? Apa positif negatifnya apa nih kayak gitu. Pasti kan lebih dulu ngerasa ini. Jadi pengen minta ceritanya aja kan, minta pengalamannya nih. biar kedepannya siap aja kan. Kedepannya siap aja. Harus wanti-wanti dari sekarang. Wanti-wanti. Kita Swedia payung ya Pak. Sebelum hujan. Soalnya di sini podcast kita malam ini ya cuman pengen ngobrolin itu aja sih. Ya maksudnya yang dirasain sama teman kita itu ternyata nggak enak-enak juga. Maksudnya kalau sampai orang berkomentar itu sih terserah ya kayak gitu. Cuman maksudnya kayak kita omongan tadi, bikin video yang 30 detik aja kadang tagnya berkali-kali itu ya kan, susahnya bukan main. Jadi dengan seenaknya jempol Anda mengetik apa nih ya Anda itu apa kan kayak gitu, Anda cuma bisa komentar tanpa Anda berbuat apa-apa. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih, komentarnya itu bagus sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak kita nggak bisa nyalahkan orang yang berkomentar, kita juga segala macam kan terserah jempol dia ini kan, konsumsi publik kan, terserah dia segala macam. Tapi bahasanya kayak sebelum Anda komen gitu, coba dipikir dulu gitu.
Karena kita ini punya sudut pandang yang banyak nih, nggak cuma satu sudut pandang. Coba pakai sudut pandang ini, kenapa sih dia? Mungkin dia karena kayak gini nih. Gitu. Kita bisa menjawab, dari kita mengurangi bahasanya mengurangi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Kayak misalkan kita ngelihat, misalkan ada konten yang nggak kita suka, nggak apa orang itu misalkan makan cacing misalkan, kita bisa memungkinkan itu kan, kayak misalkan mungkin dia makan cacing karena memang dia bla 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 bla. Ya, ada latar belakangnya. Gitu. Kita coba hipotesa di otak kita aja gitu. Jadi tidak serta merta begitu melihat yang Anda tidak suka terus Anda menjudge sesuatunya itu sesuai dengan pola pikir Anda. Iya. Kan kayak gitu. Karena kalau saya belajar Pak ya, karena bentuk itu tidak pernah mendefinisikan wujud gitu. Saya pernah baca buku, bentuk tidak pernah mendefinisikan wujud, ya benar gitu. Maksudnya apapun yang Anda lihat itu tidak pernah membuktikan apa dalamnya gitu. Jadi kayak misalkan orang ngelihat kita gitu ngobrol gini enak kelihatannya gitu. Ngeditnya susah Pak. Ya kan? Ngeditnya lagi, perjuangannya lagi. Tapi apakah kita harus diceritakan? Enggak juga gitu. Nggak harus The Beatles bikin lagu nggak menceritakan proses dia bikin lagu gini. Orang taunya bagus aja. Padahal di balik itu kan ujungnya balik. Ya makanya maksudnya ketika kamu komentar ya coba pikir dari sudut pandang yang lain gitu. Coba mungkin kayak gini. Akhirnya kita mengurangi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Karena sekarang kan bahaya banget media kan. Iya. Banyak undang-undang sekarang. Salah sedikit Anda bisa dijeruji besi gitu. Skakmat Pak. Bahaya dong. Bahaya. Sekarang ada UIT ya. Jadi ya berhati-hati aja, mungkin bijak dalam bermedia sosial kan. Kadang ada beberapa kejadian tuh nggak suka sama satu hal diupload, hujat tapi segala macam diciduk Pak, pakai gayung. Akhirnya minta maaf pakai matre ya. Ada juga kadang-kadang berantem di Instagram gitu kan. Nah, di-upload segala macam, kemudian akhirnya berakhir dengan hal-hal yang sebenarnya aku tuh bingung juga. Kenapa orang suka mempertontonkan hal seperti itu gitu. Maksudnya lewat Instagramnya pribadi gitu. Nah, yang kayak gitu tuh. Maksudnya kita ini kan mau berbijak bermedia gitu. Yang bijak tuh ya kayak gimana Pak? Iya sih, tolong dong diajarin. Itu kan hal yang kita nggak. Apakah kita bijak bermedia itu adalah ketika kita tidak suka dengan satu hal, kemudian kita diam aja? Pasti kita menutup ekspresi kita dong. Iya. Ya kan? Apakah kita? Nah itu dua hal yang sampai sekarang saya nggak pernah tahu. Jawabannya apa? Iya. Mungkin teman-teman bisa tahu lah. Tolong komen di bawah tuh. Gimana kan caranya? Siapa tahu nanti ada yang paham gitu kan tentang bagaimana bijak bermedia gitu, mungkin bisa diundang ke sini kan, bisa ngobrol gitu ya. Bisa kayak gitu. Karena kan menambah konten saya dan menambah edukasi. Edukasi juga gitu. Karena tentunya podcast ini tuh nggak jauh-jauh sih dari hal-hal yang ya ini pandangan perspektif seseorang tentang ini apa segala macam. Karena tentunya di luar sana pasti banyak teman-teman yang ya pastinya kalau dalam bermedia sosial ya ngeri juga aja kan jempolnya frontal tuh. Kultur gitu kan. Kultur juga mempengaruhi. Ada yang orang kadang di luar sana ngomen-ngomen bahasanya kasar sampai nyinggung-nyinggung yang menurut kita ini udah terlalu kan. Tapi biasa aja gitu. Iya sih. Di kita wah ini jadi ini apa jadi gitu. Terlalu jadi berlebihan apa segala macam. Apakah memang kultur kita ini yang salah? Apakah memang kultur orang ini salah? Gitu kan? Kan itu kultur orang. Kebiasaan orang tuh. Di ruang lingkup dia seperti itu. Mungkin gaya bercandanya apa segala macam. Gitu. Cuma kalau kita pribadi, kalau kita di tempat kita nih, mungkin kalau yang kayak ngomong kasar-kasar dengan teman segala macam, mungkin kayaknya baru akhir-akhir ini deh. Ya kan? Mulai maksudnya yang mulai kita mulai bisa nerima tuh yang kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau dulu kan kita dikatain bawa tedoh aja dulu tuh sama teman udah maksud lu apa nih? Ya, maksud kamu apa nih kan gitu. Maksud Anda seperti apa? Kan di player orang aja dulu udah. Nah, sekarang tuh udah kayak mungkin dia lagi ngetes gas ngapain ada sewa. Sekarang kan kayaknya memang mungkin sedikit-sedikit ya kita ada perubahan lah dalam lingkup masyarakat kita gitu kan, mulai yang kayak ya udahlah bodo amat gitu. Udah dia nggak ngerugikan kita juga. Kalau mau ngebut aja gitu, mau luka kan Anda. Kalau jatuh kan kita omongin ya, gitu. Kan kurang laju gitu. Semangat. Bisa yuk. Coba tadi dia mau tes kan kayak gitu. Nah banyak tuh yang video-video ngetes apa segala macam ya. Jadi terserah aja sih sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya ini itu ya bukan dadakan sih ini podcast. Berapa hari sih ketemu kemarin?
Kita ketemu itu udah hampir berapa ya? 3-4 hari yang lalu. 3-4 hari. 3 harian. 3 harian. 3 harian ya. Oke. Iya 3 harian. 3 harian lah. 3 harian. Oke. Jadi akhirnya terrealisasi ya. Karena memang sebenarnya ini bukan kejar tayang ya, lebih kayak ke kayaknya kita ngobrol nih harus ini kan kayak gitu tuh. Karena ada beberapa hal yang ketika kita ngobrol, ada beberapa hal yang ternyata keresahan kita tuh hampir sama nih. Relate nih, relate nyambung. nih. Kayaknya asik nih kalau kita obrolin gitu. Sama nih. Karena kita pelakunya, Pak. Iya. Pelaku dari bidang yang kayak begini-begini tuh keresahannya hampir sama. Jadi bukannya saya cari berkoalisi dengan ini bahwa saya merasakan hal yang sama, tidak ya. Karena kebetulan memang kita satu hobi lah. Satu hobi. Kemudian juga kita punya keresahan yang sama ya. Pengen ngobrol juga banyak hal segala macam, ya udah terrealisasi lah. Oke. Ini juga akhirnya terrealisasikan dengan baik. Itu mungkin kita nggak akan panjang-panjang sih podcast kali ini karena cuman keresahan kita tuh banyak ya sebenarnya, cuman kayaknya nggak usah lah. Maksudnya keresahan ini tuh nggak cuma dirasain kita aja sih. Mungkin ada beberapa orang di luar sana. Dan kalau misalkan ada memang orang-orang yang wah nggak benar sih pendapatnya, ya terserah gitu. Artinya ini cuman pengalaman, kemudian apa yang dirasakan segala macam ya ini kita tuangkan gitu. Kalau keresahan mah banyak gitu. Kalau dibahas ini kayaknya nggak cukup gitu kan. Sampai subuh, Pak. Sampai subuh. Karena saya ngomong juga sama kayak ngomong sama Bang Marlon C ya. Itu juga sama. Keresahan-keresahan yang kayak begitu tuh sudah makanan. Iya, udah harus tinggal kita aja nyikapinnya gimana. Jadi ya semakin dewasa Anda semakin Anda ditempa ya. Iya. Sama hal-hal yang kayak begitu. Ada nggak pesan-pesan nih buat mungkin teman-teman yang pengen coba untuk mungkin hobi untuk berkreasi atau ekspresinya dengan cara yang kayak gitu, ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesan ya buat teman-teman yang mau mengekspresikan apapun itu, mau berkarya, mau apa segala macam, lakukan aja dulu, coba aja dulu. Gak usah pedulikan omongan orang awal. Oke. Lakukan aja dulu. Tidak ada yang pernah melarang ekspresi Anda. Oke. Negara membebaskan itu. Anda berekspresi, kemudian apapun yang ada di otak Anda dan Anda pengen tuangkan, baik itu dalam bentuk tulisan, entah itu dalam bentuk hal yang lain, lagu atau segala macam, atau konten segala macam, itu tuh sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Artinya bagi saya ya, hal-hal yang seperti itu tuh Anda lebih satu langkah lebih maju dibanding orang. Karena Anda berani action nih. Anda berani coba, Anda berani menimbulkan diri Anda. Gitu. Jadi lakukan aja dulu, gak usah mikir yang bahasanya kayak wah aku gini nih, aku gini, omongan orang segala macam. Gak usah terlalu banyak kompromi. Gak usah banyak kompromi juga. Pengen berkonten, nggak bagus, cari lagi mana nih celah yang memang orang banyak suka. Pengennya yang orang semuanya suka, maksudnya berada di yang nyaman aja. Ya udah pilih jalan itu, terserah orang mau ngomong apa, yang ngejalanin Anda gitu. Bukan orang lain. Dan Anda impact dari situ harus terima konsekuensinya nih. Anda harus tahu kayak misalkan wah aku nih kayak gini berarti aku bakal kayak gini. Ya udah terima aja gitu. Anda ngebahas hal-hal yang sensitif ya akan ada orang-orang yang sensitif dengan Anda. Anda bahas yang positif pun orang bakal sensitif dengan Anda. Iya kadang. Kita kadang membicarakan sesuatu yang memang benar-benar relate, benar real nih apa segala macam. Kadang ada aja yang masih ya komentar-komentar yang pedas-pedas tentang hal yang kayak begitu ya, yang baik-baik kan kayak gitu. Dan jadi semangat aja lah buat khususnya kaum muda ya, kaum muda ya khususnya di Kobar gitu kan, ataupun yang di luar sana gitu yang pengen memulai ya mulai aja gitu, jangan pernah takut dan jangan pernah bahasanya putus asa gitu. Karena kan kalau kita sudah yakin tuh itu dua hal yang bisa menguatkan kita gitu. Pertama kita yakin, yang kedua kita harus usaha kan gitu. Jadi lakukan aja, terobos aja terus. Hajar aja terus, jangan apa namanya itu, jangan mikir yang ini nggak usah, hajar aja terus dulu. Nanti akan ngerasain tuh tahap-tahapannya tuh. Nah, ketika tahap-tahapannya itu ya pahami sendiri karena Anda yang rasakan. Beda kalau Anda pakai tim ya. Yang tadi disampaikan kalau misalnya kita pakai tim kan kita bisa kompromi sama diskusi kita, diskusi gimana nih kita nanggapinnya gimana nih gini. Tapi kalau Anda sendiri memulainya dengan hal sendiri, diawali dengan niat Anda sendiri, yang bisa menjawab semua pertanyaan itu Anda sendiri. Belajar dari pengalaman orang lain sih sebenarnya. Makanya intinya kita kayak berteman tuh, kayak sekarang nih kita berteman, akhirnya kita tukar pikiran. Kayak gimana nih kalau misalnya kayak gini-gini? Oh, mestinya kayak gini-gini Bang. Jadi sebenarnya tuh nggak ada kayak oh ini lebih tua. Tapi kalau yang lebih muda itu lebih pernah ngerasain itu lebih dulu, nggak ada salahnya dong untuk yang
Nah, ini mengakui. Nah, Itu agak sulit tuh. itu tuh Pak. Kita harus belajar mengaku. Oh iya, orang ini lebih dulu dibanding kita. Oh iya, orang ini lebih paham dibanding kita. Nah, itu kadang hal itu tuh hal yang sepele sebenarnya. Ya, cuma gengsinya tinggi. Nah, makanya Anda jangan gengsi-gengsi dong. Saya. Ya bagilah pengalaman. Bagi pengalaman dong. Bagi ceritanya. Karena jujur sebenarnya ya nggak ada urusan masalah umur tuh nggak ada. Kalau Iya. ada masalah pengalaman kan, Iya, lebih benar. kayak yang muda itu sudah pernah melakukannya lebih dulu segala macam. Ya berarti kan dia lebih punya cerita yang banyak nih. Benar. Apa segala macam. Akhirnya saya juga di sini mendapatkan oh iya ternyata begini-begini nih apa segala macam. Jadi lebih standby lah ya. Jadi lebih persiapan. Thank you nih karena Oke, sudah datang terima ke kasih, podcast. Karena kan kemarin ditanya kapan free aja bang, gitu. Kapan aja. Karena memang tidak ada kesibukan. Tidak ada kesibukan ya. Jadi nanti kalau di kedainya buka undang-undang. Oh ya, siap. Saya suka yang gratis. Nanti siapa tahu nanti kan kita di kedai bisa nge-podcast bareng. Karena kalau misalkan mau bikin konten kan saya boleh. saya bisa undang WB Talk ya kan. Bisa kita ngobrol-ngobrol di mana aja kan sebenarnya. Oke. Jadi memang kita siapapun yang mau podcast, teman-teman yang di luar sana, baik itu komunitasnya, profesi, pekerjaan atau hobinya lah, bisa DM, follow IG saya atau DM, nggak follow nggak apa-apa, di DM aja bang, undang dong komunitas ini apa segala macam, silakan, karena akan saya baca, akan saya pikirkan, akan saya undang. Ya. Nah, ini follow juga mungkin ini sebelah bang, follow back saya bang, jangan sombong bang, terserah anda ya. Ya, terserah Anda aja. Kalau tidak di fallback jangan marah. Oke. Intinya itu. Ya itu jadi juga ini kita omong dari awal sampai akhir sebenarnya. Kalau didengarin ya terserah sih mau ini berfaedah atau tidak berfaedah. Ya, cuman ini kita keresahan Pak. Perasaan aja gitu. Tergantung bagaimana Anda menanggapinya nanti. Nah. Oh iya benar, oh iya salah, ya udah. Ya udah. Udah. Ini Anda lah yang menentukan hidup Anda. iya kan kayak gitu. Jadi apapun yang anda perbuat itulah kan. Ya, Anda tua ya kata orang Anda tua tuh, zaman dulu ya. Iya, jadi ya juga nih terima kasih buat Ventela yang sudah mensupport WB Talk With kali ini. Terima kasih banyak Ventela Borneo ID ya Bang. Oke, Ventela Luar Borneo biasa ID. sekali. Luar biasa ini. Mantap ya. Terima kasih juga buat Oh, sama-sama, terima kasih banyak sudah diundang di WB Talk ya. Terima kasih banyak. Oh, jangan lupa subscribe channel ini, luar biasa sekali. Ya, mantap. Ya apa dong, saya mempromo enggak kasih. Oh, oke enggak saya Biar- bayar. biar- nggak usah Oke, bayar. saya kasih kopi aja dia. Ya, kopi aja nih, satu gelas. Satu Besar gelas. Karena ini bagus ya. Jadi silakan teman-teman sana juga. Makasih buat Bang Agus ini sudah dikasih pinjam. Terima kasih banyak Om Agus. Nih, Ya. Bang Agus terima kasih. Tentunya podcast ini kayaknya udahan aja ya. Karena kita kalau ngobrol terlalu panjang sampai subuh ya nggak kuat nanti memori saya sama kamera nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketemu orang-orang baru apa segala macam, jangan lupa jaga jarak, pakai masker lah. Apalah itu pokoknya ikuti protokol kesehatan yang baik dan bijak aja sih di luar sana segala macam. Kayak tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih sekali. Saya sangat-sangat berterima kasih. Lebih baik kalau misalnya komen di bawah atau apa segala macam, reaksinya seperti apa. Macam karena jujur ya Anda berkomentar itu sebenarnya juga jadi bahan pikiran. saya. Ide-ide baru itu bisa muncul dari komentar orang. Apa segala macam harus gimana. Ini bagusnya gini siapa tahu nanti kan dipikirkan gitu. Siapa tahu kan saya juga manusia jadi saya gitu ya. Jadi silakan kan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita malam ini. Terima kasih banyak udah datang sekali lagi. Saya Sama-sama, Bang. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.